Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini menarik banget yang mau saya bahas. Saya pertanyakan dulu buat teman-teman semuanya tentang pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini. Siapa saat ini yang galbay dipinjol seperti, ya bukan galbay aja, atau mau telat bayar seperti di Aku Laku, di Kredivo, di Kredit Pintar, pinjam duit, di Shopee, Uatas, ada Pundi, Uang Mi, ada Kami, Esi Cash, dan pinjol apa lagi tuh ya. Sebenarnya banyak lagi gitu loh. Siapa yang mengalami telat bayar gitu loh. Coba isi dulu di dalam kolom komentar apa selama ini yang Anda dapatkan dari pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, atau ada pinjol yang tidak saya sebutkan seperti pinjol-pinjol lainnya tapi dia masih masuk dalam kategori legal, terverifikasi dan terdaftar di OJK. Boleh Anda isi di dalam kolom komentar. Karena gini, saya perhatikan dari beberapa pinjol ini ya, itu banyak banget keluhan dari masyarakat. Banyak dari orang-orang yang mengalami telat bayar tapi tiba-tiba masuk SMS. SMS ini tak lebih tak kurang itu mencaci maki dan menghina. Tapi sayangnya tidak menyebutkan dengan tegas mereka ada di aplikasi mana. Tapi orang-orang memahami bahwa dia mengalami telat bayar hanya di pinjol legal tersebut. Oke. Habis itu lagi mereka mendapatkan ancaman chat WhatsApp. Ancaman ini bervariasi, ada ancaman secara verbal, ada ancaman yang luar biasa banget. Tapi kalau sudah namanya melalui WhatsApp semuanya ya verbal ya kan. Tapi ada yang ngeri, ada yang setengah ngeri, ada yang ya ancaman-ancaman formal aja gitu loh. Tapi di sini buat teman-teman semuanya, saya cuman berpesan buat Anda, mau dipinjol manapun ya, mau itu pinjolnya kelasnya raksasa atau beberapa puluh pinjol yang terbesar ada di Indonesia dan selalu viral iklannya ada di mana-mana. Saya pengen buat teman-teman semuanya, pertama, kita sudah ada wadah atau satu patokan aturan dari OJK. Walaupun aturan ini tidak dipatuhi ya, tentang POJK nomor 22 tahun 2023. Saya sengaja mengulang ini mengingatkan sama teman-teman semuanya. Pertama, pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan mempermalukan. Kedua, pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan keluar atau di luar dari si penghutang. Habis itu pinjol tidak boleh melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Tapi kalaupun mau melakukan penagihan di luar dari alamat domisili, mereka harus ada kesepakatan. Dan habis itu pinjol cuma boleh menagih dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di jam-jam kerja. Oke. Sekarang saya tidak peduli mau Anda galbaynya di pinjol seperti apa atau pinjol yang saya sebutkan tadi. Kalau mereka ada melanggar aturan ya, menurut teman-teman, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi rasanya contoh kayak ada yang curhat, dia hanya terjebak atau dia meminjam hanya di satu aplikasi itu. Tapi tiba-tiba mereka diancam, mau dihilangkan keluarga, mau dicegat di jalan, mau diculik dan segala macam. Tapi di bawahnya pinjol tidak pernah menyematkan nama aplikasinya. Mereka dari mananya, aplikasi apa, berapa nominalnya, mereka tidak berani menyebutkan. Anda tahu alasan pinjol tidak berani menyebutkan hal itu apa? Pertama, dia tidak pengen namanya booming lagi. Ya, jadi pinjol mencoba mengelabui Anda, dia mencoba melakukan penekanan sama Anda, tapi dia tidak akan mau menyebutkan nama aplikasinya karena dia tidak mau terjebak dalam permainan itu. Ya, jadi dia tetap memberikan tekanan habis-habisan sama Anda, tapi dia mau selamatkan nama mereka. Pertama, ketika Anda melapor kepada OJK ataupun ke AFI, nama aplikasi ini tidak akan ditemukan. Dan kalaupun Anda menduga, misalnya Anda menduga ini dilakukan oleh salah satu pinjol legal, nanti AFI atau OJK akan melempar ke aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut bisa dengan gampang atau dengan mudah menyampaikan, telah kami lakukan investigasi, nomor yang dilaporkan bukan kami. Itu tujuan mereka. Oke. Mereka mencoba mensandiwarakan dalam hal itu. Tapi saya rasa Anda yang telat bayar itu lebih pintar daripada pinjol yang melakukan penagihan. Jadi ketika Anda mencurigai atau Anda meyakini
ya, atau Anda menduga salah satu dari pinjol legal itu, seperti yang telah curhat-curhat sama saya, dia hanya meminjam di satu aplikasi, itu saya pengen Anda hentikan semua pembayaran yang berbalut dengan online, ya, baik melalui virtual account, baik melalui transfer, baik melalui aplikasi. Kita lanjutkan dengan cara apa? Kita balas chatnya, kita minta semua debt collector-nya untuk datang ke rumah dengan satu syarat, melengkapi ID card mereka, melengkapi surat kuasanya, melengkapi sertifikat profesi penagihnya. Ya, mereka harus lengkap. Kalaupun Anda mampu bayar, Anda simpan duitnya dan Anda tunggu debt collector-nya untuk datang ke rumah. Ya, dengan begitulah kita bisa memutus semua cara-cara penagihan yang sudah tidak baik ini. Tidak ada manusiawi sama sekali. Ya, dan saya miris juga gitu loh. Berapa banyak ini kasus-kasus dari pinjaman online, orang yang nekat mengakhiri hidup, yang loncat dari gedung, yang nekat minum racun dan nekat segala macam. Kasusnya viral tapi tidak pernah terbongkar. Tapi ada satu kasus, polisi bunuh polisi, ya, atau polisi bakar polisi. Seorang oknum poluan membakar seorang polisi. Yang lain adalah, yang mana oknum ini adalah istri dari si korbannya langsung. Dan kasusnya viral. Sampai Komisi 1 DPR RI pun membahas hal itu. Sementara Anda jutaan, puluhan juta menangis, ya, ditekan habis-habisan, duit Anda habis, hasil kerja Anda habis. Bahkan sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak tinggal lagi di dunia ini, sudah berpindah ke alam lain, tapi kasus pinjol mereka anggap tidak ada masalah dan tidak ada apa-apa. Ya, berarti dari hal itu kita bisa belajar, no viral, no solusi. Jadi kalau Anda tidak bisa memviralkan hal ini, tidak akan ada solusi. Dan elit yang ada di negara ini beranggapan semuanya baik-baik saja, atau mereka pura-pura tutup mata seakan-akan tidak terjadi apapun sama sekali. Ya, dan saya pengen buat teman-teman semuanya yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, tapi masih mendapatkan tekanan dan ancaman melalui chat WhatsApp dari pinjol-pinjol legal, ya, saya harap Anda jangan terpengaruh dengan pola marketing mereka, yang mana tujuan mereka melakukan pengancaman itu untuk mengarahkan Anda kepada gali lubang, tutup lubang. Oke? Ya, jangan sampai Anda terpengaruh. Jangan sampai Anda hanya sebatas ucapan debt collector, kami sudah sampai di lokasi Anda, di mana patokan rumah Anda. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan itu. Ya, bahasa-bahasa yang selalu mereka gunakan dikirim melalui chat WhatsApp. Kami sudah ada di alamat Anda, kami sudah ada di patokan aplikasi ini, jangan sampai terpengaruh. Ya, kami akan menyebarkan data, kami akan menghubungi ini, kami akan mendatangi kantor Anda. Jangan terpengaruh sampai Anda melakukan tindakan bodoh, rela gali lubang tutup lubang. Ya, ini marketing pinjol, strategi pinjol. Kalau bisa Anda meminjam sama mereka, Anda bayar sama bunga-bunganya, habis itu Anda gali lubang lagi, hasil gaji Anda itu hanya terkumpul untuk membayar pinjaman online ini saja. Ini tujuan mereka. Ya, sehingga begitu maraklah pinjaman online per hari ini, dan diberikanlah perlindungan oleh OJK yang disebut namanya dengan legal terverifikasi. Sumber masalah yang paling banyak hari ini adalah legalnya, terverifikasinya. Ilegalnya kita sudah bisa menghadapi, legalnya kita yang bingung. Legal setiap kali mencaci maki, setiap kali mengancam, tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ilegal langsung aja, mereka tidak peduli, dia nggak takut sama OJK. Ya kan, tapi kalau legal tidak, dia pura-pura gitu loh. Ya, padahal legal dan ilegal ini sama aja. Satu pinjol legal, mana tahu di bawahnya ada 10 pinjol ilegal. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, stop, akhiri ketakutan Anda soal kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, apakah pinjol ini ada DC lapangan, apakah pinjol ini ada FC lapangan. Stop mempertanyakan hal itu. Ya,
Dan saya minta juga buat teman-teman semuanya, jujur dan terbukalah sama anggota keluarga Anda yang Anda rasa penting untuk Anda beritahu. Jangan Anda bohongi lagi. Dengan Anda jujur dan terbuka itu, insya Allah Anda tidak perlu khawatir lagi dengan mempertanyakan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, ya, atau ada petugas lapangan atau tidak. Anda nggak perlu lagi bertanya soal ini. Karena setiap kali pertanyaan ini muncul, pasti alasannya tidak pengen orang tua tahu, tidak pengen keluarga tahu, tidak pengen tetangga tahu, tidak pengen orang-orang tahu. Pasti itu alasan Anda. Selagi alasan itu masih tertanam dalam pemikiran Anda, besar kemungkinan Anda akan dihancurkan habis-habisan oleh pinjaman online. Ya, kapan perlu semuanya serentak buat mematikan nomor Anda. Putus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjolnya. Dengan Anda memutus semua komunikasinya, Anda telah berhasil untuk keluar atau mengatasi supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Ketika Anda mematikan semua komunikasi, tidak ada lagi chat WhatsApp yang mengancam, tidak ada lagi telepon yang membinatang-binatangkan, tidak ada lagi SMS yang akan mempenjara dan memperdatakan Anda. Dengan begitu Anda tidak akan terlalu khawatir lagi, Anda tidak akan cemas lagi, dan Anda tidak akan ditakut-takuti lagi. Insya Allah Anda akan bebas dari semua hutang-hutang Anda, meskipun Anda akan dihadapkan dengan satu risiko, BI checking dan fintech data center. Ya, kemungkinan track record Anda akan terbaca, kedepannya akan sulit melakukan peminjaman, dan habis itu pinjol-pinjol legal lainnya tidak akan mencairkan dananya. Tapi ambillah sisi positifnya. Kalau memang risikonya adalah itu, sisi positifnya yang pertama, kita terbebas dari dunia riba. Yang kedua, kita tidak perlu terbebani dan panik dengan akan hutang-hutang yang harus kita bayar dengan denda dan bunganya. Dan terakhir adalah kita selalu memakai cara ketika kita menginginkan sesuatu, yaitu dengan budaya menabung. Kita tidak perlu dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat, karena cara yang instan dan cepat itu ada resiko yang sangat berbahaya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, sering juga debt collector selain dia memanfaatkan sarana telepon, SMS, dan WA, mereka juga tidak lupa dengan media sosial. Media sosial teman-teman semuanya silahkan diatur dan diprivasikan, mulai dari tidak bisa ditandain sampai untuk foto-foto Anda hanya dibagikan khusus kepada teman atau hanya orang yang berteman dengan Anda. Dengan begitu mereka tidak bisa lagi mengambil-ngambil foto-foto yang ada di media sosial Anda. Kapan perlu, kalau dirasa media sosial itu tidak begitu penting, saya lebih menyarankan Anda untuk menutup saja media sosial Anda, kalau nggak bikin lagi baru dengan nama yang berbeda, kalau memang itu dibutuhkan. Ya, tapi kalau nggak, coba diprivasikan aja dulu sementara. Yang paling terpenting adalah komunikasinya jangan sampai lancar. Kalau komunikasi sampai lancar, siap-siap pinjol lebih menguasai cara melakukan penekanan daripada Anda cara melakukan mengatasi. Ya. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol legal, tidak terpengaruh dengan ancaman, tidak terpengaruh dengan tekanan, dan Anda mulai berani rubahlah cara berpikir Anda. Mintalah semua debt collector untuk datang ke rumah biar kita selesaikan secara offline. Ya, stoplah semuanya untuk berkomunikasi dengan debt collector via komunikasi WhatsApp, telepon, dan SMS. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.